Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hafiza Faras Aulia di Himara Podcast, podcastnya Mandua. Oke, kali ini kita kedatangan seorang alumni Mandua yang sangat menginspirasi nih. Sebelumnya, halo Kak Buni ya. Iya, Ya. betul. Selamat pagi Kak. Pagi. Sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu Kak. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Boni Taufik Rahman. Kalian bisa panggil saya Boni. Saya alumni Mandua tahun 2017 dari kelas 12 IPA 1. Wih, 12 IPA 1 guys. Oke, sebelumnya Kak Boni itu sekarang pendidikannya apa ya Kak? Kalau boleh tahu. Kalau saya pendidikan terakhirnya S2, Mbak. Oh, boleh ceritakan sedikit tentang profil Kak Boni nih? Oke, kalau untuk profil, saya lulus dari Mandua ini kan tahun 2017. Nah, setelah itu saya lanjut pendidikan S1-nya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusannya psikologi. Nah, Lagi. itu dulu karena memang pas SNMPTN itu Qadarullah belum diterima. Terus Oke, nyoba oke. SBMPTN belum diterima juga. Nyoba SPAN PTKN belum diterima Oh, juga. berarti penuh perjuangan ya teman-teman. Betul. Oke, ini S1-nya di UIN. UIN Yogyakarta. Sekarang udah S berapa Kak? S2 sekarang. S2. S2-nya di mana nih Kak? S2-nya di Fakultas Kedokteran UGM. Fakultas Kedokteran UGM. Hmm. Tadi S1-nya di UIN nih guys. Nah, S2-nya di UGM. Gimana nih Kak perjalanan Kakak dari S1 ke S2? Ya, kalau di UIN itu dulu karena memang jadi opsi terakhir ya, awal-awalnya pun semester 1 semester 2 tuh kayak males-malesan kuliah gitu. Berangkat kuliah aja, ngerjain tugas aja, udah gitu, nggak ada daya dan upaya buat semangat gitu, gitu-gitu aja udah. Akhirnya ya itu tadi, IPK-nya dari semester 1 ke semester 2 anjlok dari 3,2 jadi 3,00. Sedangkan teman-teman lain IPK-nya tuh udah tinggi 3,6, 3,7 sampai 3,9. Wow, tinggi Jadi banget. tuh down banget tuh di situ. Akhirnya eh, titik baliknya itu ketika ada dosen saya itu namanya Pak Ferry itu ngajar biopsikologi, lu bilang kalau mahasiswa UGM berprestasi itu biasa, kalau mahasiswa UIN berprestasi itu luar luar biasa. Wah, luar biasa. Itu jadi tamparan buat saya tuh di situ. Akhirnya dimulai semester 3 itu saya mulai buat merubah diri saya gitu, merubah ke arah yang lebih baik pastinya. Upgrade ya berarti. Upgrade diri, betul. Mulai ikut organisasi, ikut riset, ikut kegiatan di luar kampus, bahkan segala macamnya saya coba semuanya gitu. Jadi kalau bahasa kebumennya mungkin satset satset cak 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 cak. Oh iya, sakse sakse. Ya semuanya tuh saya coba lah gitu. Alhamdulillah tuh di semester 3 naik IPK saya naik drastis dari 3,00 jadi 3,69 tuh naik banget gitu. Seneng banget tuh di situ dan benar-benar ngerasain oh ternyata kuliah yang dinikmati tuh kayak gini gitu. Karena di UIN tuh banyak banget gitu ya pilihan-pilihan organisasi, banyak banget teman-temannya, banyak banget pilihan-pilihan kita mau berkembang di bidang apa itu semua ada wadah semua. Hmm. Oke, sebelumnya Kakak di UIN itu udah pernah ikut organisasi kan ya, Kak? Nah, boleh dijabarkan gak nih, Kak, organisasinya apa aja gitu? Boleh, aku itu kan masuk tahun 2017. Mulai tahun 2018 aku ikut Sahabat Masjid. Ada Wah, namanya Sahabat Masjid. Itu sahabat Sahabat Mas. Masjid UIN Yogyakarta. Itu jadi divisi media. Sama nih kayak kayak gini nih. Terus yang kedua ikut organisasi ada namanya UKM Eksak. Itu UKM khusus penelitian. Di situ aku masih jadi anggota. Terus ikut organisasi UKM Eksak lagi. Mulai naik tuh. Jadi pengurus divisi penelitian, divisi media gitu. Terus ikut BEM di fakultas. Wow, BEM. Jadi pengurus juga di divisi penelitian juga karena emang suka di penelitian. Oke. Ini kan Kakak sebelumnya bilang kalau emang mau menaikkan IPK kan nih. Nah, di situ juga Kakak punya organisasi banyak. Nah, gimana nih cara mengatur waktunya dari belajar sampai ke organisasi? Ya, itu dulu challenging banget ya karena kan Iya. memang dari PK yang sangat ya minim itu itu kan emang susah ya gitu. Iya. Apalagi emang sengaja ikut organisasi biar benar-benar bisa menikmati kuliah gitu. Caranya dulu bagi waktu gitu. Jadi
kalau kuliahnya pagi sampai siang misal berarti siang sampai sore itu kita ngurus organisasi pas jadi pengurus ya gitu. Atau kalau kuliahnya pagi sampai sore berarti tinggal malamnya tuh kayak malam kadang ya itu diskusi organisasi segala macam itu bisa juga. Atau kalau pas bener-bener nggak kuliah ya udah bener-bener kita fokus organisasi. Jadi bener-bener memanfaatkan waktu yang kosong yang ada gitu malam buat ngerjain tugas, belajar segala macam pasti gitu. Berarti waktunya memang benar-benar di manage waktu gitu ya. Tuh. Oke. Sebelumnya boleh nggak sih nih Kak ceritakan suka dan dukanya masuk ke UIN gitu Kak? Suka dukanya yang pertama yaitu tadi ya karena awal-awalnya itu bukan first option jadi kayak yang nggak semangat gitu kok gini ya gitu. Iya, Terus akhirnya las. kayak apa namanya lihat teman-teman lain teman-teman kelas aku ya yang dulu di IPA 1 itu kalau dilihat tuh status-status WhatsApp-nya tuh kayak lagi praktikum ngerjain laprak segala macam lah aku kok gini Ceritanya kepengen. Iya. pengen tuh gitu kok aku gini-gini baik gitu nggak ada praktikum akhirnya suka dukanya yaitu tadi dukanya itu kayak kok aku gini terus kayak sukanya aku karena ikut banyak organisasi jadi kenal banyak teman nggak cuma satu prodi tapi lintas fakultas lintas universitas itu bener-bener jadi punya banyak teman di situ gitu dan di UIN tuh kan banyak banget sebenarnya jejaring-jejaring organisasi segala macam yang benar-benar sesuai sama minat kita mau kemana tuh ada di situ gitu dan benar-benar dosennya pun suportif banget sangat mendukung aku apalagi aku yang suka riset gitu ya itu dulu benar-benar didukung banget diajak ini itu segala macam benar-benar top lah UIN jempolan lu. Oke. Berarti di UIN nggak cuma tentang agama-agama ya teman-teman, tapi juga tentang berbagai hal dan kegiatan yang menarik juga pastinya. Sebelumnya kakak punya pengalaman prestasi gitu gak sih di Universitas UIN maupun di yang S2? Oh iya, kalau di UIN ya terutama dulu, karena kan emang basic saya dari UIN, jadi emang fondasinya dari UIN gitu. Dan sebetulnya banyak sekali yang hal-hal yang sudah dilakukan dan betul-betul membawa diri saya jadi grow up terus menerus gitu. Nah untuk prestasi-prestasi alhamdulillah ya dulu seiring berjalannya waktu mulai semester 3 itu ya ikut organisasi ini itu kegiatan ini itu riset ini itu alhamdulillah dulu tuh banyak. Yang pertama tuh yang saya ingat banget saya sama teman saya tuh dulu dapat juara dua Wah, nasional untuk lomba riset di Fakultas Ilmu Kesehatan UNSUD gitu. keren banget guys. Itu dulu saya ingat banget banyak saingannya dari top-top univ juga UI, IPB, Wow, ITB, saingannya ya berat. bener-bener banyak banget gitu. Saya cuma mikir saat itu yang dari UIN saat itu cuma saya. Wah, Puluhan puluhan keren, keren banget guys. tim itu dari top-top univ itulah dari univ negeri yang lain gitu. Saya cuma mikir sama teman saya, yang lain bertiga, saya cuma berdua kayak gini. Itu satu tim berdua doang. Saya nggak bener-bener nggak ada kepikiran kayak, aduh, saya dari ini takut nih gitu. Nggak ada Iya. bener-bener kayak cuma ya udah lakuin yang terbaik gitu. Terus apa namanya riset yang bagus, lakuin yang terbaik, presentasi yang bagus, jawab pertanyaan yang bagus, udah sat alhamdulillah waktu itu menang gitu. Maksudnya nggak melihat kamu saingannya dari mana gitu. Alhamdulillah Hmm. dapat juara 2 jadi best presenter juga saat itu. Keren banget ya guys. Jadi jangan memandang UIN sebelah mata nih guys. Tapi UIN juga termasuk universitas yang luar biasa. Oke, sebelumnya boleh nggak sih nih kak kita tanya. Ini kan UIN pilihan keberapa kakak kan? Keberapa ya kak kira-kira? Kedua, Kedua. Pilihan kedua, las ya guys. Nah, kenapa nih kakak milih UIN di pilihan terakhir? karena lebih banyak yang pertama lebih banyak alasan personal ya gitu alasan dari keluarga dari diri aku pribadi juga gitu yang salah satunya tuh terkait jarak gitu aku sendiri emang belum boleh yang kayak jauh banget kuliah di mana gitu misal mau daftar di Bogor di Jakarta belum boleh gitu jadi yang paling dekat tuh di Jogja gitu yang pertama yang kedua aku melihat bahwa kalau di Jogja itu kan kota pelajar ya Mm-mm. vibes-nya nuansanya itu akan lebih kental Iya, ketika kita belajar di sana tuh gak enak pastinya gitu jadi nggak diterima di satu univ ya pilihan yang terbaik tuh ya di UIN itu gitu karena di sana aku pikir juga sama awalnya kok iya, ya agama-agama semua nih gitu. Aku nggak mau juga nih gitu. Maksudnya bukan nggak mau kayak aku banyak yang ngerasa kayak berpikirannya gitu pilihannya tuh guys. bukan ke agama nih gitu ke ilmu-ilmu umum gitu Iya, akhirnya pilihlah gitu di UIN ambil psikologi gitu agak lintas jurusan tapi masih banyak belajar-belajar tentang IPA gitu makanya aku seneng banget di situ karena di psikologi kan banyak belajar tentang biologi, saraf, hormon segala macam itu kita belajar. Jadi sesuai sama
kelas 12 aku Kelas di IPA 12. gitu. Itu makanya aku tertarik banget di situ. Oh, keren ya guys. Nih, mau tanya lagi Kak. Kan tadi S1-nya di apa ya jurusannya? Psikologi. Psikologi. Nah, S2-nya kok kesehatan? Gimana nih ceritanya nih? Oh ya, untuk pengalaman itu perjalanannya cukup panjang gitu ya. Karena setelah lulus dari UIN itu alhamdulillah dapat kesempatan kerja di Fakultas Kedokteran UGM khususnya di Wah, bidang ilmu kedokteran tropis gitu di keren sub banget. pengendalian penyakit menular tropis. Kita ngomongin Hmm. monkeypox, COVID-19, malaria, TB gitu-gitu ya, yang Mm-mm. ada di negara-negara tropis. Nah, setelah itu apa namanya? Dapat kesempatan juga banyak ya di situ gitu ikut jadi tahu nih jadi kenal banyak orang gitu di FK UGM gitu jadi Iya. banyak kenal orang banyak kenal dosen-dosen hebat gitu jadilah termotivasi gitu wah Hmm. aku bisa nih kayak mereka gitu. Berawal termotivasi berarti ya. Termotivasi jadi benar-benar dari motivasi diri sendiri gitu aku nggak mau gini-gini aja aku mau belajar aku biar bisa kayak beliau-beliau gitu udah Hmm. akhirnya di situ sempat kerja juga setelah itu di beberapa industri nah salah satunya jadi analis nah pas jadi Wah. analis pun juga menangani industri-industri dari berbagai macam migas, tambang, perbankan, dari aviasi gitu ya, angkasa pura segala macam banyak banget. Dari situ tuh kayak semuanya tuh berujung ke riset, berujung ke analis gitu. Jadi kayak sesuai banget nih sama passionku gitu, ke analisis ke riset gitu. Nah dari situ kayak aku masih tertarik banget nih, pengen belajar banyak tentang kesehatan gitu. Akhirnya mencobalah ke universitas yang aku sudah pernah duduk di sana. Jadi kedokteran UGM itu Mm-mm. balik ke sana, alhamdulillah direkomendasikan oleh Pak Direktur di sana dan diterima, alhamdulillah di. Wih, keren banget ya guys. Perjuangannya memang nggak singkat ya, tapi panjang banget. Oke, tadi kan kakak sudah cerita tentang S1 di UIN ya kak. Nah, sekarang boleh nggak sih cerita pengalamannya di UGM tuh apa aja nih? Gitu. Oh iya, kalau di UGM itu aku ambil Master of Public Health. Itu Itu apa masuknya kak? kesehatan masyarakat, Magister Oh, Ilmu kesehatan Kesehatan masyarakat. Masyarakat. Cuma kalau di UGM kan memang sudah pakai, setahu aku emang udah pakai kurikulum internasional. Jadi memang gelarnya pun kita menggunakan gelar internasional MBH, bukan Hmm. SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat, bukan tapi kita pakai gelar MBH gitu. Nah, Hmm. gelar-gelarnya di sana emang udah gelar-gelar Inggris gitu ya. Nah, kalau di sana itu kita, kalau aku masuk di Departemen Ilmu Kedokteran Sosial gitu. Nah, lebih banyak menangani kayak apa namanya program-program. Kita banyak membuat program-program kesehatan yang tujuannya untuk mencegah terjadinya sebuah penyakit gitu. Dulu Hmm. itu pas kuliah S2 ini program-program yang dilaksanakan tuh banyak banget sebenarnya gitu. Nah, salah satunya dulu pas praktek di setting masyarakat ya, itu kan banyak penyakit-penyakit tidak menular, penyakit kronis kayak penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit apa sih namanya diabetes, hipertensi segala macam lah gitu. Nah, kami akhirnya membuat program-program nih di situ. Program-program yang khusus menyasar kepada anak-anak muda dan juga para orang dewasa gitu. Karena memang eh, tujuan sasaran utama kami untuk menyadarkan perilaku hidup yang jauh lebih sehat. Gitu. Kami membuat program banyak, TOT, program. Kami membuat video juga, film pendek yang isinya juga Edukasi ya. edukasi, betul, langsung dari warga situ untuk warga situ, dari warga untuk warga. Dari warga untuk warga. Keren banget ya guys. Sebelumnya kakak dari S1 ke S2 itu apa aja sih yang dibutuhkan untuk masuk ke S2 UGM? Kalau untuk masuk ke S2-nya itu syarat administrasinya banyak ya. Maksudnya yang pertama tuh pasti berkas-berkas persyaratan lulus S1 ijazah, terus transkrip nilai pasti, rencana tesis, terus apa namanya rekomendasi, surat rekomendasi dari atasan tempat kerja atau dari dosen, TOEFL, terus tes akademik segalanya tuh harus dipersiapkan dan harus lolos karena di fakultas aku itu emang kalau dulu ya standarnya itu lebih tinggi daripada fakultas-fakultas lain yang ada di UGM. Jadi benar-benar harus Hmm, dipersiapkan sedini mungkin. oke. Keren banget ya guys, dari S1 di UIN jadi di S2 UGM ya guys. Tanpa kita ketahui ternyata kakaknya keren banget ya. Pastinya dari situ ada dukungan dari keluarga juga gak sih kak? Betul. Banyak banget ya dukungan yang emang tidak terlihat dari apa yang kita lihat semua orang.
Oke, untuk yang terakhir kalinya, tolong dong Kak kasih kita pesan dan kesan sebagai alumni Mandua untuk Mandua yang sekarang. Ya, kalau untuk pesan dan kesan yang pertama tuh mau kita kuliah di mana itu sebenarnya sama gitu. Karena yang membedakan itu lebih ke diri kita masing-masing. Kita sebagai mahasiswa, gimana kita memanfaatkan kesempatan yang udah datang ke kita. Misal kita udah diterima di UIN, di IAIN, STAIN, pokoknya universitas itu, terus ya udah karena kita udah dapet kesempatan itu, gas aja. Bahasa kebuannya tas sat 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 dah. Jadi Gas. lebih banyak mikirnya buat ke depan besok. Jadi nggak usah berkutat pada mikir, aduh kok aku nggak diterima di sini ya, terus aku beda ke situ terlalu lama gitu. Karena nanti pada akhirnya pertanyaannya tuh bukan kamu lulusan mana, tapi Iya. kamu setelah lulus mau jadi apa sih? Itu pertanyaannya guys. Jadi jangan terlalu egois mau masuk univ mana gitu ya. Oke, terima kasih dari Kak Boni atas partisipasinya untuk pagi hari ini. Mungkin dari kami cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.